Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah kasih sayangnya kita mampu berkumpul bertatap muka di musala yang penuh barakah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat selalu bertanya salam selalu tercurahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang ziarah kubur. Apa itu ziarah kubur dan apa tujuannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan umatnya untuk ziarah kubur. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Nah, tujuan dan maksud dari ziarah kubur adalah sejatinya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menambahkan, "Fa innaha tuzakkirul akhirah." Karena ziarah kubur dapat mengingatkan tentang akhirat. Ya. Belakangan ini ziarah kubur sering disalahgunakan, diselewengkan. Ya, tujuannya adalah mengkeramatisasi. Jadi kita seolah-olah harus mengkeramatkan satu kuburan itu, menganggap kuburan itu tempat keramat dan tidak ada tujuan untuk sebagai pengingat kita. Ya, banyak kayak yang bersebaran menjadikan kuburan itu sebagai sebagai nasibnya itu berharap kepada kuburan tersebut. Ya, padahal tidak lain tujuan kita berziarah adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nah, jadi kita kan meninggalnya kita nggak tahu. Kapan kita meninggal nggak tahu. Posisi kayak gimana nggak tahu. Nah, makanya Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berziarah. Tujuannya adalah kita berziarah itu kemana aja? Boleh ke para wali, kemudian para kakek, nenek, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir kana qailuhum yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat wa inna insa'allahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada sahabat, hendaknya ketika seseorang akan memasuki kuburan. Nah, jadi ada ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat, tentunya kepada umatnya, kepada kita. Jadi sebelum masuk kuburan itu kita membaca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin
wa inna insyaallahu lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Yang artinya adalah semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penduduk dalam alam barzah dan kaum mukminin dan muslimat. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaallah, dan kami meminta Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Nah, ada penjelasan lain bahwasanya para penduduk kuburan ahlil maqabir itu mendoakan ketika kita ada di sekitaran makom, itu dia mendoakan supaya kita itu cepat, dia meminta supaya kita cepat nyusul mereka. Ya, jadi ini doanya yang Rasulullah ajarkan, yaitu membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar darul mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lakum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Nah, itu doanya yang Rasulullah ajarkan ketika kita memasuki area-area kuburan. Tuh. Kemudian juga tentang kuburan. Apa hukumnya orang kafir, kuburan orang kafir itu kenapa nggak boleh berdampingan dengan kuburan orang-orang muslim dan muslimat? Nggak boleh, karena itu adalah hukumnya haram. Nggak boleh kuburan orang mukmin itu disatukan dengan kuburan orang-orang kafir. Ya, nggak boleh. Ya, entah itu karena masih saudara atau masih sekeluarga, itu tetap nggak boleh. Kemudian, apakah kita mendoakan saudara kita yang non muslim, kita doakan nih, itu sampai atau enggak doanya? Enggak bakal sampai. Kita sholat, kita doa buat si jenazah yang beragama non Islam, itu tetap doanya enggak bakal sampai dan akan tertolak. Tuh ya. Jadi banyak ya yang kalau kita lihat di satu tempat itu ada yang sampai tidur-tiduran ataupun menjadikan kuburan itu tempat sholat. Nah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Marsad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Yang artinya adalah janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Tuh, ada ajaran lain ya, jadi ada Rasulullah itu melarang kepada umatnya ketika kita menghadap kuburan, ya ada kuburan di depan kita sholat, nggak boleh. Cari tempat di luar dari si tempat kuburan tadi, dan kita nggak boleh duduk di atas kuburan juga nggak boleh. Kuburan orang lain yang udah meninggal kita duduk di atasnya, itu nggak boleh. Tetapi kalau beda lagi, kalau misalnya kayak di Jawa juga ada, kemudian di Serang nggak ada. Ya, tanah kusir itu saya pernah lihat ada organ tunggal, ada kacau ya, jadiin tempat coffee shop itu di area kuburan, kacau ya. Iya, buat nongkrong, buat pacaran, wah udah kacau banget ya, karena nggak ada lapak, udah